الفاتحة من يد القبول والرسول وعلى آله وصحبه جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصحابنا وخصوصا المرحوم الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله ويتوسل برحمه الله ورحمه الله وعلى آله وصحبه وفهومهم وكرامتهم وأموالهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه الفاتحة. يا بعض المستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Kembali kita melanjutkan lagi bacaan yang kemarin berakhir pada tazkiyatun nafs. Berarti lanjut pada at-tajassus. Silakan pada muqri. Ya, silakan. Wa minha at-tajassus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha at-tajassus wa tasmiyu awratin nas. Wa qala ta'ala wa la tajassasu. Surah Al-Imran ayat 12. وَالْمُنَازِلُ لَا يَخْبَرُ بِوَاجِبِ أَحْوَالِهِ وَيَسْتَخْرِجُ بِالسُّؤَالِ مَقَامِهِ حَتَّى بَعْدَهَا ذُو خَيْرٍ لِنَفْسِهِ فِي ظَاهِرِهِ وتقديره إذا مست من فروع أوله Cukup. Coba diulang bacaannya. Saya ulang ya bacaannya. Wa minha at-tajassusu. Atau ada yang mau mengulangakan? Wa tatabbu'u awratin nasi. Wa qad qala ta'ala wa la tajassasu wal munadhiru la yanfakku an talabi asrati aqranihi wa tatabbu'i awrati khusumihi hatta innahu la yukhbaru. Lam di situ lam apa? Telingkau kah? Oh iya. Mau yang bingung apa? Langsung mau copy kamu. La yukhbaru biwurudi munadhirin ila baladihi fayatluba baca. فيطلبه إخبار بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقامه حتى بعدها يعدها حتى يعدها يعدها
dakhiratan ذخيرة لنفسه بإطموحه وتخجيله إذا مست من ilaihi hajatan. إليه حاجة. Oke. Kita berarti melanjutkan ya, penyakit yang timbul akibat suka berdebat, suka bersilang pendapat, kemudian disampaikan di mana-mana. Kalau sekarang mungkin perdebatan itu tidak lagi di tempat yang spesial, misalnya majelis tarjih. Kalau orang-orang Muhammadiyah atau kawan-kawan Muhammadiyah itu majelis tarjih. Kalau kawan-kawan di Nahdiyin itu bahsul masail ya. Kalau di majelis tarjih atau di bahsul masail itu selesai di majelis itu, lalu muncul rekomendasi yang nanti difatwakan, baik itu oleh ketua majelis tarjihnya ataupun ketua bahsul masailnya. Tapi kalau kita wayah ini secara bebas itu berdebat di mana, di sosial media. Nah, dampak buruk daripada perdebatan itu kemarin kita sudah membahas satu-satu. Di antaranya dampak buruk pertama hasad, hasud, kedua takabur, ketiga dendam, keempat menggibah, kelima merasa diri pembersihnya, yang keenam berarti at-tajassus. Dampak lainnya dari suka berdebat itu melahirkan perilaku tajassus. Tajassus itu kata dasarnya mungkin jasa ya. Kita kenal ya jasus itu. Apa artinya jasus? Mata-mata. Ini mataku, mata kiri mataku ya. Mata kanan mataku, mata-mata ya. Nah, jasus ya. Tajassus itu sikap kita memata-matai ya, spill lah bahasa lain ya, spill atau apa ya, spy itu perilakunya, tapi kita men-spill ampun orang, hendak tahu ampun orang itu apa selain spill? Stalking ya, stalking ya, kepo ya. Kalau bahasa sosial media kan jarang nyepai, spy gitu kan. Padahal spy memata-matai, tapi ini mungkin awalnya stalking dulu, ingin tahu dulu. Ada yang memang sejak awal itu spy, tapi ada juga yang awalnya itu hendak tahu aja dulu, kepo dulu. Tapi kelelawasannya sikapnya sudah kayak spyer. Apalagi setelah itu tatabbu wa tatabbu auratin nas. Tatabbu itu dari tabi'ah. Tabi'ah itu artinya mengikuti, memfollow gitu ya. Jadi kalau konteksnya sosial media kita sekarang tidak sekedar stalking, bahkan sampai memfollow. Jadi Imam Ghazali ini sudah visioner benar ini. Paham kayaknya bahwa suatu hari nanti ada masa di mana orang berdebat dan perdebatan itu melahirkan sikap memata-matai. Tujuannya apa? Tetap buang auratin nas, mengikuti untuk membongkar aib atau kekurangan-kekurangan orang. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah mengingatkan wala tajassasu, jangan kita bersikap tajassus, hendak melihat atau mencari-cari kekurangan orang lain. Tahwam lah, pokoknya nanti itu Bang sudah. Munadharah itu, perdebatan itu
apapun medianya, hendak di tempat umum kah, atau di forum resmi kah, atau misalnya di sosial media apalagi, yang melahirkan sikap tajassus. Wal munadhiru la yanfakku an talabi athrati aqranihi. Seorang yang aktif dalam perdebatan itu, atau seorang yang pendebat lah misalnya, itu tidak bisa lepas daripada apa? Talabi athrati aqranihi, mengetahui atau mencari-cari kekurangan, ketersandungan aqranihinya. Aqrannya itu ya bisa temannya, bisa lawan debatnya. Ada orang nih tergelincir lah. Jangan bahasa Wahid itu apa? Orang sidin inilah posisi naik terus gitu. Tiba-tiba ada jelampak itu nah. Apa tuh kondisi jelampak di tengah jalan? Karena biasa ya orang sidin naik gitu. Ada masa-masa kelabuhnya lah mungkin ya. Masa-masa apa? Downnya itu apa istilahnya tuh? Masa-masa down itu. Barang haji yang banget tuh. Bahasa kanak-kanak ini mantap-mantap. Jadi mencari-cari kelemahan dan ketergelinciran lawannya. Wa tatabbu'i aurati khusumihi, dan juga mengikuti apa-apa yang menjadi aib dari lawannya itu. Pokoknya cari tahu lah. Hatta innahu la yukhbaru biwurudi munadhirin ila baladihi, sampai-sampai ketika ada ia mendapatkan khabar dari seseorang gitu kan, bahwa ada datang di tempatnya seorang yang menjadi lawan debatnya itu. Atau katakanlah begini, kalau dalam konteks kita ini, kita tidak suka dengan Ustadz A gitu kan, bahkan kita seringkali mendebat beliau di sosial media. Tiba-tiba Ustadz A ini diundang ke Banjarmasin, dipadahi orang, ada Ustadz A datang ke Banjarmasin. Maka saking senangnya dia, fayatlubu man yukhbiru, maka dia meminta informasi dari orang yang menginformasikan kedatangan Ustadz A tadi, bawatina ahwalihi. Bawatin itu jamak dari bawatin. Apa artinya bawatin? Bawatin. Ahwal jamak dari hal. Hal keadaan, batinnya. Jadi bisa diartikan bawatin ahwalihi itu hal-hal tersembunyi yang hanya orang-orang terdekat saja yang tahu. Misalnya Guru Yati, bila apa kebiasaan buruknya, bila makan misalnya nasi jubung misalnya kan, misalnya jangan tersinggung, misal. Misalnya lah, nah itu dicari-cari tuh. Oh bila makan kayak pasti nasinya jubung ya. Pokoknya nangka itulah hal-hal tersembunyi yang hanya orang-orang dekatnya yang tahu. Maka dicari tahu tadi apa kelemahan sidin itu. Wa yastakhriju bis-su'ali maqabihahu, maka dia kemudian mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengorek-ngorek keburukan-keburukan orang tadi. Hatta yu'iddaha. Nah, itu nanti informasi-informasi itu dijadikannya persiapan. A'adda yu'iddu itu artinya menyiapkan. Jadi tujuan itu bisa menyiapkan. Apa yang disiapkannya?
ya gesan menyerang balik kan, atau meng-counter attack, atau bahkan dia bukan defensif tapi ofensif gitu Pak, menyerang berdua. Zakhiratan li nafsihi, dan itu dijadikan zakhirah. Zakhirah itu tabungan. Jadi disimpan dulu informasi, dikumpulkan, dijadikan tabungan, jadikan amunisi. Kalau nanti yang berdebat itu misalnya memojokkan dirinya, misalnya kalah dari segi pernyataan sudah kalah, dari segi logika sudah kalah, dari segi dalil-dalil kan kalah juga. Lalu dicari-carilah tadi kelemahan yang sudah dia kumpulkan, sudah dia koleksi itu, serangnya. Dikumpulkan gasan dirinya dulu, itu ya gasan perbendaharaan dirinya. Fi ibdahihi, untuk nanti mempermalukan. Gasan mempermalukan musuh tadi. Wa takhjilihi, dan juga yang menyempurnakan sama Allah. Idza massat ilaihi hajatun, apabila nanti dia membutuhkan untuk itu. Lanjut lagi, hatta innahu, guru siapa? Bagus. Nah, ini sini nih di mana-mana di Gus tuh, Gus siapa? Gus Bagus bang lah. Gus Bagus. Hatta innahu la yastakshifu an ahwalihi siwahu wa an ahwali sobahu wa an ayubi badanihi fa'asahu ya'thuru ala hajati aw ala aibin bihi بالضوء أو غيره ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته أو غيره إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويعود لطائه تشبيه ولا يمتنع عن الإفصاح به إن كان متوجها بسفاهة واستهزاء كما حكي عن قوم من أكابر المناظرين من فحولهم المعبودين من Jadi saking inginnya mencari kelemahan lawan berdebatnya itu, innahu la yastakshifu an ahwali sabahu, dia akan mencari informasi lagi tentang masa-masa kecilnya. Gesan apa? Gara hendak tahu masa kecil orang lain. Kalau tujuannya baik saja, mungkin ya sekedar untuk tahu lah, oh Bahari berarti proses kehidupan anak ini begitu, baik-baik aja. Tapi ini tujuannya tidak sekedar membongkar masa kecilnya, tapi tujuan utamanya adalah wa'an uyubi badanihi. Bahkan kalau ada aib seseorang itu secara fisik, kekurangan orang itu secara fisik, nah, itu yang menjadi tujuannya, dicari-cari. Oh, beliau ini waktu halus behingusan ya Pak. Ya rata-rata kita ya bilangnya garing karena flu behingusan. Tapi behingusan itu dijadikan alat untuk menyerang orang tadi. Wa an uyubi badanihi.
termasuk juga aib-aib atau kekurangan fisiknya. Misalnya apa? Tangannya tingkung misalnya, kan disambat-sambat. Tapi kalau tangan tingkung itu pada terlalu menyempurnakan lah. Yang menyempurnakan itu apa? Kita secara fisik itu yang dimungkarnya. Fa'asahu ya'thuru atau yu'thiru ala hafwatin aw ala aibin bihi min qara'in aw ghairihi. Jadi ia mencari-cari kesalahannya itu tadi targetnya adalah membongkar kekurangan orang itu. Nah, diantaranya misalnya adalah qara' itu apa artinya qara'? Rambut rontok yang disambatnya itu nah. Padahal rambut rontok tuh ya resiko, apalagi kalau orang itu banyak berpikir, memang atau cuma membaca atau cuma berpikir, ya rambut rontok itu potensinya lebih besar daripada orang yang ada tapi banyak berpikir. Jadi jangan juga lah terlalu bangga, oh aku sampai umur sekian rambut masih labat misalnya kan, masih unggah gitu, rambut rabat. Sementara kawanku rata-rata rontok itu, botak. Nah, bisa juga botak tuh karena memang banyak menuntut ilmu. Artinya dia mengamalkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutan ilmu dari buayan sampai kalian lahdi itu bisa diamalkannya, sehingga sambilnya begawi pun dia tetap membaca. Kita nang rambut pina labat-labat aja, lalu ungah lah. Ditakoni orang A kada tahu, ditakoni orang B kada bisa menjawab. Kamu tahulah tata cara sholat. Apa iya? Rukun sholat apa aja? Nah, apa tuh jauh? Kada bisa menjawab. Apalagi syarat sah sholat. Syarat wajib sholat disambat syarat sah sholat. Syarat sah sholat disambat syarat wajib sholat. Kada bisa membedakan wajib lawan sah. Dan itu dibanggakan. Nah, jadi dicarinya tadi kesalahan itu secara fisik, diantaranya rambut rontok, bisul dibulit misalnya, bokorengan dan seterusnya. Summa idza ahassa bi adana ghalabatin. Nah, tapi saat ia merasa adana ghalabah itu posisinya itu sudah terpojok lah. Kalah dalam berdebat itu sudah kalah ya. Min jihatihi, ya, dari perspektif dia sudah kalah. Artinya ketika dia dengan perspektifnya mengatakan bahwa musik itu haram misalnya, kan lagi ramai musik haram ya Allah. Nah, sementara perspektif orang lain, definisi musik itu apa dulu? Digali dulu. Ini bukan filsafat kan, ketujuh itu kan ontologisnya apa dulu? Hakikatnya itu nah apa? Musik itu apa? Terdiri dari apa dan apa? Sehingga disebut dengan musik. Digali. Kada situ saya ini menghakimi, menghukumi musik itu haram. Karena kalau kita mengatakan musik itu haram secara mutlak gitu kan, soalnya kada lawas HP-nya berdering, maka berbunyinya kan ya pada pasti ada alunan musiknya. Dia sudah terlanjur mengatakan musik haram, sementara setiap hari dia bermusik. Jadi kada jelas definisi musik yang ia maksud dengan yang dipahami oleh orang-orang yang paham dengan definisi musik, dan itu sudah diperdebatkan. Itu berbeda. Dampaknya apa? Ya dampaknya jangan-jangan ketika dia melantunkan sesuatu, syairkah itu, tapi dengan irama-irama tertentu, itu juga dia dalam keadaan melantunkan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini contoh kalahnya misalnya secara mutlak sudah. Maka arrada bihi in kana mutamasikan. Maka di-show up-nya lah kekurangan musuh tadi. Di saat-saat dia ya membutuhkan itu. Mutamasikan di sini berarti diartikan membutuhkan. Saat dia perlu, arrada bihi,
dia sebarkan, dia sampaikan, atau dia bocorkan gitu kan kelemahan-kelemahan orang tadi. Apa dalam tujuannya? Ya tentu saja ingin mengalahkan. Wa yastahsinu dzalika minhu. Disampaikan dengan cara-cara yang kisahnya tuh baik benar. Narasinya tuh seakan-akan baik benar. Wa yu'iddu min lata'ifit tasabbub. Ya, dia sudah mempersiapkan dengan apa istilahnya? Sindiran-sindiran halus. Ya awalnya sindiran-sindiran halus kan. Menarik simpati orang. Lihat-lihat. Saya tidak pernah menyerang beliau secara ini ya. Pokoknya halus benar tuh Pak. Tapi gawiannya selama ini apa? Ya mencari-cari kesalahan orang. Wala yamtani'u 'anil ifsah. Ujung-ujungnya dia tidak akan melarang atau bahasa lainnya ya menghalalkan pada akhirnya. Anil ifsah itu mengungkap, membocorkan atau mengungkapkan kelemahan orang. In kana mutabajjihan wala yamtani'u 'anil ifsahi bihi in kana mutabajjihan bis safahati wal istihza. Jadi sambil membongkar aib kurang, ya sambil juga membual-bual, sambil juga ya berkisah sana sini, ya sambil juga menghormati. Nah, ini bisa terjadi dengan siapa saja ya. Kama haqi'an qaumin, sebagaimana ceritakan dari kisah kelompok tertentu min akabiril munadhirin, dari pendebat-pendebat yang populer, yang terkenal, al-ma'dudi, dan jumlahnya juga banyak, min fuhulihim, di antara mereka yang terkenal. Artinya Imam Ghazali sini ingin menyebutkan bahwa orang-orang yang terkenal, baik itu karena kealimannya, tapi terjebak dengan munadharah ini, dengan perdebatan ini, bisa juga mengalami hal-hal seperti ini. Bisa dia di posisi yang tadi dicari-cari musuh, kelemahan dan kekurangannya, tapi bisa juga pada akhirnya dia yang tajassus. Tajassus itu ya mencari-cari latar belakang pendidikan orang misalnya. Nah itu bisa juga menjadi sikap tajassus ini juga. Tapi kita pada posisi yang tidak membela siapapun ya. Ya. Itu teman saya itu sebetulnya yang sedang diserang-serang orang. Setahu saya waktu kuliah dulu beliau orang yang baik dan tidak suka memandirakan keburukan orang. Ada kayak kami itu, kami ini masih ketujuh Mbak Hana menggosip-gosip. Kalau Sidin tuh lurus aja orangnya. Secara apa ya? Secara semester ya saya lebih dulu memang 2 atau 3 tahun di atasnya. Tapi kami meskipun berbeda beberapa tahun, cukup akrab dan cukup kenal. Bukan asal kenal lah, lumayan akrab dan lumayan kenal. Karena kami sering dipertemukan di berbagai acara dulu waktu jadi mahasiswa. Beliau juga orang yang gemar olahraga. Nah, saya dulu menteri olahraga di fakultas. Jadi bilanya rektorat cup gitu kan, saya tukang pilihin pemain-pemain. Ya, jadi di sana tuh ada rektor cup. Kalau ada kita kan ada rektor cup lah. Ngalir tukang di Banjar nih bila ada lomba-lomba lain tuh. Pada waktu Mbah No ada nang lakon kalah itu nah. Bila yang kalah langsung di pinggir tuh. Yang hati-hati lah mainnya. Mungkin jangan karis sesudahnya betacakan yang ngalir banget kita. Jadi kalau kami di sana itu antar jurusan itu setiap tahun diadakan. Dan lombanya tidak hanya sepak bola, ada futsal, ada basket, ada voli, berbagai cabang ya, bulu tangkis, tenis meja. Nah, kalau tenis meja beliau jagonya dulu. Apa coba lah ustadznya nanti. Yang berikutnya tadi yang ke-6, yang ke-7 pulang lah. Siapa guru Sirajid tunjuk atau guru Yadi yang menunjuk silakan.
Al-farhu limasa'atin nasi wal ghammu limasarrihim. Nah, wa minha al-farahu bimasa'atin nasi wal ghammu limasarrihim wa man la yuhibbu li akhihi al-muslimi ma yuhibbu li nafsihi fa huwa ba'idun min akhlaqil mu'minin wa kullu man talaba mubahata bi izharil fadli yasruhu la mahalata ma yasu'u aqranahu wa ashkalahu alladhina yasamunahu fil fadli wa yakuna tabaghadu bainahum kama bainad dara'iri fa kama anna ihdal dara'iri idza ra'at sahibataha min ba'id irta'adat fara'isuha wasfarra launuha. Cukup dulu semenit itu. Jelaskan langsung lah supaya kita menghemat. Jadi berikutnya, di samping melahirkan tadi ya sifat memata-matai dan mencari-cari kekurangan lawannya, sikap yang berikutnya lahir akibat suka berdebat itu adalah, nah ini sering dikutip nih, sering jadikan quote gitu kan. Ternyata Imam Ghazali itu sudah menyebutkan ini, al-farhu limasa'atin nas, bahagia dengan kesengsaraan orang lain, wal ghammu limasarrihim, dan sedih dengan kebahagiaan mereka. Jadi bahagia dengan kesedihan orang lain dan sedih dengan kebahagiaan mereka. Dulu ada istilah SOS, senang orang susah, susah orang senang. Nah, senang orang susah dan susah orang senang. Nah, ternyata Imam Ghazali itu sudah mempopulerkan itu. Hanya sekarang itu disingkat-singkat dan dibuat-buat kalimat-kalimatnya dengan diksi-diksi yang berbeda. Tapi intinya tuh sama. Kata ketujuh bang orang lain tuh bahagia, dan ketujuhnya luar biasa bila orang itu sengsara. Apalagi biasanya orang yang kita kenal malah kayak itulah. Kenal tapi merasa saingan gitu. Makanya lah kita jangan heran, kemarin kita sebutkan yang mahiri tuan guru biasanya lah, yang mahiri ustadz juga, yang mahiri penceramah juga. Semuanya itu karena apa? Merasa tersaingi. Kadang mungkin paman pentol mahiri tuan guru misalnya kan, malah senang kan sidin kau berjualan pentol di majelis, ya Allah, payo sidin. Kalau tukang sepatu misalnya mahiri pegawai, apa yang dihirinya? Atau merasa tersaingi lawan pegawai, kecuali lah itu misalnya keluarga. Keluarga ini pulang gara-gara misalnya ada mindset yang berbeda antara kuitan dan anak. Ini ada di daerah tertentu. Saya punya teman bercerita, padahal kawan saya itu pengusaha yang luar biasa lah, duitnya itu banyak. Tapi kuitannya itu lebih senang dan bahagia melihat anaknya itu jadi pegawai, berbaju korpri, rupiah, bersepatu, selawar mengkilat, ya Allah, bersepatu pantopel tiap hari, dia bersepeda tinjau, tapi pulang ke kantor jadi pegawai. Itu lebih disukai kuitannya daripadanya berdagang di pasar, bisa buah banyak, bisa penghasilan banyak, bahkan bisa membuat beberapa tempat usaha lagi. Nah ini persepsi yang berbeda antara kuitan dan anak. Anaknya hendak jadi pengusaha, kuitannya hendak anaknya jadi pegawai. Nah, anak yang sudah terlanjur jadi pengusaha ini
basic keluarga misalnya kan. Keluarganya itu pegawai. Abahnya ini rancak pada mau ya. Aku ketujuh melihat si Anu tuh aja. Gagah benar urusanku aja. Biar bersepeda ontel aja. Tapi asa gagah. Kenapa? Melihat baju korpri. Aku bikin baju korpri lah. Menurut bikin nikah gagah lah orang baju korpri. Tergantung ampang sih ya Allah. Bila dasar pungas ya pungas saya ini. Dasar rondo rahau ya ayam aja di make up itu tetap bela itu ya karena kalau sampai gagah. Cuman itu lagi-lagi mindset ya, bisa menggiring kita kepada ya pemikiran-pemikiran yang tidak belum tentu disepakati itu. Tapi ya kayak itu bang. Akhirnya kan menimbulkan kecemburuan di anak nih pak. Nah ini sebetulnya berbeda. Tapi kan ada hal yang melatari sehingga bisa terjadi antara pengusaha menghiri pegawai atau sebaliknya pegawai menghiri pengusaha. Ada sebaliknya atau pegawai yang menghiri pengusaha. Yang dihiri itu pengusahanya kadang ada paman pentol. Kenapa? Karena ini jadi pegawai sehari itu paling berapa? Karena jelas pemasukannya karena per bulan bang dapatnya ya Allah. Ya di banyak-banyak ya kan anggaplah pegawai itu 5 juta. Paman pentol sehari berasih dapat 500.000 itu bilang kuliah punya sidin. Bilang kuliah di sini. Bilangnya sidin rajin menyasar pasar. Nanti pasar sehari bisa sampai 1 juta berasih. Nang mau olah pentolnya. Ya keluarga sidin juga biasa penggilingan daging misalnya. Atau kada susah kan itu keluarga ampun orang nukar mau upah di situ bayar kayak kapan. Bisa penghasilan sebanyak itu sehari. Percayalah bikin kamu lah. Sebagai pelanggan pentol, berapa kali kita mencucuk, apalagi menurutnya sudah sambalnya nyaman, padas, ya Allah, taburi rengko pulang, itu bisa kadang keingatan lagi mencucuk berapa tuh, cok. Untung bayar ya Allah, sudah kada ingat. Bahaya tau pulang menyambut tahun paman makan 20 diklaim 10 aja ya itu sedekah sipil. Nah kita hanya sebagai pengguna ya sebagai user pentol itu maksudnya sadar kan kita tuh sekali mencucuk tuh bisa kada ingat lagi berapa jumlahnya saking nyamannya pentol. Jadi tahulah si pegawai ini. Nah itu terjadi itu di kampung kami lah. Asal apa lagi berapa kami, cuman masih kampung keluarga juga. Jadi ini yang tadinya pegawai, hakun jadi tukang pentol. Tapi dia sebujur, jauh hidupnya, menghujung-hujungnya sama aja pada mencari duit juga. Hakun jadi tukang pentolnya, biarpun harga diri di masyarakat mungkin jadi kayak orang paman pentol. Tempatnya punya bisa rumah seorang, ada lagi menyewa, kawan bakal tanah luas. Bayangkan sehari misalnya 500 saja kalau 1 juta. Sebulan 3 kali lipat pegawai tadi. Kecuali pegawai tadi itulah pintar sana sini ya kalau akhirnya kan ya kayak tukang sudah. Dikatakan waman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa huwa ba'idun min akhlaqil mu'minin. Orang yang tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana sabda Nabi kan. Maka orang itu ba'idun min akhlaqil mu'minin, dia jauh daripada akhlak orang beriman. Fakullu man talabal mubahata, dan siapapun yang mengejar popularitas, kemegahan, biidharil fadli, dengan menunjukkan keahlian atau kelebihan dirinya, maka yasuruhu itu tidak bisa disangka lah mahalata, tidak bisa disangka itu pasti akan membahagiakan dirinya. Ya kalau siapa aja nih membanggakan dengan kemampuannya mengejar popularitas dan itu ia sebutkan karena kelebihan-kelebihan yang ia miliki, maka itu membahagiakan dirinya. Tapi yang membahagiakan dirinya itu mayasu'u aqranahu askalahu alladzina yasumunahu fil fadli, itu akan menyedihkan kawannya
dan yang semisal dengan kawannya, baik itu tetangga, keluarga, sanak, saudara, handai tolan, kawan seperjuangan, itu menimbulkan kesedihan. Karena apa? Karena mereka itu adalah saingannya. Kita menyebutnya kolega, kita menyebutnya mitra, tapi ternyata kolega kita menganggap kita sebagai saingan. Ketika kita menyebutkan kelebihan-kelebihan kita, keberhasilan kita, itu tidak membahagiakan orang yang kita ceritakan tadi ini. Tahu aja kalau kita rancak kita mengalami apa ini. Imam Ghazali mengatakan ada sebertan orang yang mendengarkan kisah sukses kita itu bahagia mendengarnya. Iyalah, banyak juga yang sakit hati malah. Sialannya, tak ada bulu inyamnya. Padahal aku hendak juga dulu berjualan pentolnya, terlalunya. Hendak aku berjualan ini aja, pasar-pasar nang ditajakinya tuh sudah dikuasainya misalnya. Padahal kau aja kita bersaing. Pastinya ke hulu kita ke hilir ya Allah. Pastinya ke hilir kita pulang ke hulu. Hulu hilir aja. Nyowo. Ada aja peluang sebetulnya. Yang penting pentolnya nyaman, sambalnya juga nyaman. Insya Allah banyak hijau bawangnya tuh. Wa yakunu tabaghudhu bainahum kama bainad dharair. Sebujurnya kawan-kawan kita tadi yang menganggap kita saingannya, yang kecewa dengan cerita-cerita sukses kita, itu yakunu tabaghudhu bainahum, muncul rasa ketidaksenangan di hati itu kama bainad dharair. Nah, contohnya di sini yang terjadi di antara ad-dharair. Ad-dharair itu apa? Perempuan-perempuan yang dimadu. Berarti perempuan-perempuan yang dimadu ini ya bisa bini pertama, bisa bini kedua. Ya Allah. Pokoknya ini melihat hati itu bergejolak melihat madunya. Fakama ana ihda dharair idza ra'at sahibataha min ba'idin irta'adat fara'isuha wasfarra launuha. Waduh. Jadi madu ini alihnya lah mengisahkan. Aku ini kan tahu jawabannya, cuman jadi Imam Ghazali kayak itu. Madu itu bila melihat saingannya, madunya perempuan apabila melihat madunya, nah itu ya Allah. Atau madu bila melihat istri pertama dari suaminya, min ba'idin, padahal dari jauh melihat tuh irta'adat fara'isuha, sudah bergetar persendiannya. Kira-kira tuh jalan wasfarra launuha, berubah kuning warna dirinya, maksudnya pucat mukanya. Bujur lah, aku kan menyambut ngaran sidin, bujur lah. Karena sidin aja sini nggak ada bujang, yang lain kan masih bujang. Karena tahu kayak apa membagi rasa. Aku kira tahu juga. Aduh. Kira-kira mau ditakuni lah laki-laki seduniaan ini yang sudah menikah, sudah kawin. Cita-cita tersembunyi mereka itu diantaranya itu. Tapi ada yang wani, ada yang kadar, ada yang purna, ada yang kadar. Ada yang banyak pertimbangan, ada yang kadar, ada yang realistis dan ada yang kadar. Kalau saya pribadi sangat realistis. Realistis itu ya realnya ada, realnya akan cukup. Kemudian juga kita ada memiliki tingkat kepurunan yang dimiliki orang-orang yang purun. Fakada taral munadhira. Nah, maka itu bilanya melihat orang yang berdebat itu. Idza ra'a munadhiran, bilanya melihat lawan berdebatnya, taghayyara launuhu, berubah wajahnya itu, mukanya itu berubah. Wattaraba alaihi fikruhu, kacau pikirannya. Ittaraba itu kacau. Faka'annahu yushahidu syaitanan marida aw sab'an dhariyah. Maka seakan-akan dia melihat syaitan yang durhaka
atau sab'an dari atau hewan buas yang buas. Ya hewan buas ya buas ya. Durian itu buas juga. Sapong itu sudah hewan buas. Fa'inal istighnas. Nah, mana jadi Ghazali nang rasa sayang tuh. Wal istirwah, rasa bahagia. Alladzi kana yajri baina ulama'id din, yang seharusnya itu muncul di antara ulama-ulama agama itu. Inda liqa, saat mereka bertemu. Karena dia di sini. Tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada lagi rasa cinta saat bertemu ulama yang satu dengan ulama yang lain. Seharusnya itu sudah menjadi bagian karakter mereka. Gara-gara apa? Gara-gara tadi itu berbual pandir, gara-gara berdebat. Wa man qila anhum, dan apa-apa yang kita ambil dari kalam-kalam mereka itu apa? Minal muakhati, mereka biasa menyampaikan harus menjaga persaudaraan. Tapi sekalinya nang kayak itu dilihat ya Allah. Wat tanasur, saling tolong menolong, sekalinya nang kayak itu. Wat tasahum, saling merasa senasib sepenanggungan, sekalinya nang kayak itu. Fis sarra, dalam bahagia, wat dharra, dalam kesulitan. Hatta qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Imam Syafi'i itu pernah berkata, al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqli rahiman mutasirun. Ilmu itu kalau sudah di tangan orang-orang yang menguasai keutamaan dan akalnya, itu menjadi rahiman mutasirun, menjadi penghubung yang menenteramkan. Fala adri kaifa yad'i al-iqtida'a bimadhhabihi jama'atun Saral ilmu bainahum adawatan qati'atan. Fala adri, aku tidak tahu lagi. Kaifa yad'i al-iqtida', bagaimana orang mengaku mengikuti, mengikut bimadhabihi, dengan madhabnya, dengan suatu madhab yang ia ikuti, jama'atun, sekelompok orang. Tapi saral ilmu bainahum, tapi ilmu itu menjadi adawatan qati'atan bainahum, menjadi alat permusuhan yang memutus tali silaturahmi di antara mereka, di antara orang Islam. Kita sering mendengar istilah tahdzir. Antum tahu istilah tahdzir? Tahdzir itu dari kata hadzara yuhadziru tahdziran. Apa artinya? Hadzara itu kan mengingatkan atau memandahi orang hati-hati. Berarti tahdzir itu peringatan atau informasi yang menyuruh kita hati-hati. Hati-hati jalan kandangan, menyambuli ke hulu sungai, karena di situ banyak lubang-lubang. Maksudnya jalan Margasari lah, yang Margasari karena belok ke kiri jalan Masta yang tembus di Balimau. Di situ banyak jalan yang berlubang. Saya coba lewat situ. Ternyata yang dikatakan orang hati-hati itu tidak terjadi. Memang ada berlubang, tapi biasa aja kalau dilewati. Nah, yang mengingatkan itu mendramatisir, malah jalan situ ada kawah dilewati. Ternyata kawah aja. Artinya kan ada berbeda. Das solen dengan das sennya berbeda. Dalam ilmu proposal skripsi kan latar belakang masalah. Mana das solennya nih? Mana das sennya ya? Yang seharusnya dan yang terjadi, fakta yang terjadi itu berbeda. Secara teori, kalau jalan di situ banyak diperbaiki, banyak berlubang, itu kenapa dilewati? Nah, itu secara teori. Tapi desainnya ketika kita lewat, kau aja kita lewati. Karena apa? Ya karena kita bisa menyumpir tadi. Bila lubang di kiri kita berbelok ke kanan sedikit, bisa menghindari. Maka lubang seperti apapun itu harus bisa kita hindari. Nah itu. Jadi tahdzir mentahdzir itu sebetulnya itu dari perspektif mana dulu kita melihatnya. Jangan-jangan ketika kita mentahdzir sesuatu itu ternyata hanya perbedaan cara pandang saja, sudut pandang saja berbeda. Misal gini, Nabi itu
pernah mendamaikan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Jadi Abdurrahman bin Auf mengadukan kepada Nabi bahwa Khalid bin Walid itu melakukan kesalahan karena sudah memojokkan kami. Lalu Nabi memberi teguran kepada Khalid, wahai Khalid, janganlah kamu memojokkan Ahlul Badar. Tapi jar kawan tadi, sahabat Khalid bin Walid, kada ulun oleh Rasul bubuhan sidin juga lawan kawan-kawan sidin maha pakai ulun berdua. Ini bahasa kita panglah supaya singkat aja nih. Lalu jar Nabi, wahai sahabat-sahabatku, jangan memojokkan, jangan maha pakai saifun min suyufillah, pedang daripada sekian banyak pedang Allah di bumi ini. Sepintas kita meneladani hadis ini apa? Jangan mahapaki kawan. Ya, kalau jangan merendahkan kawan, jangan menghormati kawan. Karena itu kada boleh. Nabi menegurnya seperti itu. Tapi ada cara lain memahami hadis ini. Oh, itu lihat cara Nabi mendamaikan dua orang sahabat yang sedang bertikai. Bagaimana cara Nabi mendamaikan? Ternyata cara sini mendamaikan itu dengan cara memuji-muji sahabat yang satu dengan yang lainnya, tidak dengan kata-kata yang merendahkan. Wahai Khalid, jangan kamu huluti Ahlul Badar ini. Nah, yang diingatkan Nabi itu kepada Khalid, ini Ahlul Badar loh, ini orang hebat loh. Jadi yang terekam di otak, di akalnya Khalid kemudian adalah kebaikan daripada Abdurrahman bin Auf sebagai Ahlul Badar. Ahlul Badar itu jaminannya surga. Berarti punya kelebihan. Ya, yang diingatkan Nabi itu ingatkan dari orang yang tidak kita suka itu kelebihannya. Jangan mengingatkan kekurangannya. Nah, itu cara Nabi mendamaikan dua sahabat yang berbeda pendapat tadi. Yang berhulutan tuh bahasa kita tuh kan, berhapakan. Kayak itu juga ketika Nabi memadahi Abdurrahman bin Auf, jangan ikam menghina saifun min suyufillah. Nah, diingatkan itu ini Khalid ini adalah saif, pedang Allah Ta'ala di bumi. Sudah pedang Allah Ta'ala tuh, mungkinlah pedang Allah tuh tercelup di neraka. Pasti surga juga, ahli surga juga, sahabat utama juga. Maka itu cara Nabi mendamaikan dua sahabatnya, sehingga yang terekam di masing-masing sahabat yang sedang bertikai ini adalah kelebihan masing-masing sahabat yang lain yang sedang ia hadapi, sehingga tidak menimbulkan rasa benci, tidak menimbulkan rasa merendahkan, menghina dan seterusnya. Yang diingatkan itu apa? Kelebihannya. Lalu hendak menghina, wah ini dipuji Nabi yang memuji, masa aku menghina? Nah, jadi banyak hadis-hadis Nabi yang bisa kita pahami dengan perspektif yang tidak seragam. Jadi jangan kita paksa juga. Musik itu dalam hal apa dulu? Misalnya anak kembali ke musik pulang. Ya karena itu tadi lah, kalau di dalam filsafat itu dikaji dulu musik itu terdiri dari apa, misalnya notasi, bicara irama itu bagian dari musik, notasi juga bagian dari musik gitu kan. Suara-suara, bunyi-bunyian itu juga bagian dari musik. Nah, ada yang disebut dengan alat musik, tapi ada juga suara irama, yang itu disebut irama musik. Itu semua bagian daripada musik. Yang mana yang haram? Kalau sudah jadi satu, itu kayak yang haram. Nah, kita kadang kalau membenci martabak, padahal kita setiap hari makan hintalo, yalah, itu bagian dari martabak. Kita makan tepung, itu bagian dari martabak. Kita makan bawang bombay, itu bagian dari martabak. Kita makan daun bawang, itu bagian dari martabak. Tapi kalau sudah disebut martabak, kita haramkan martabak. Kan itu lucu. Apa maksudnya loh? Ya, ini karena bunga maya. Aduh. Ya tapi kayak itu banget. Cara pandang orang tuh beda-beda memang. Jadi kita harus paham sedikit lagi ini. Aku penting banget mau menjelaskan ini. Jadi ada tarjih namanya ya. Tarjih itu mencari dalil yang paling kuat terhadap suatu masalah. Nah, mana dalil yang paling kuat itu yang dijadikan kesimpulan hukumnya. Ada orang yang basul masail. Basul masail itu dalil yang paling kuat
juga. Tapi pertimbangan lainnya adalah yang menyelesaikan masalah enggak ini di akar rumput. Di grassroots menyelesaikan masalah enggak nih? Grassroots. Nah, kalau dia meskipun dalilnya kuat, tapi tidak menyelesaikan masalah di akar rumput, nanti dulu. Karena usul fikih itu luas, ya. Ada kan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illati wujudan aw 'adaman. Hukum itu bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kita ketawa menghakimi hukum itu sudah kaku begini, apalagi kalau babnya itu muamalah. Muamalah itu dilihat juga manfaat mudaratnya bagaimana, ditimbang-timbang. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan musik itu sama seperti pisau. Tidak ada hukum asalnya. Pisau itu kalau digunakan untuk memotong mangga, dia manfaat. Musik juga kalau digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bisa membuat kita itu dekat dengan keagamaan. Kan musik banyak juga, sholawatan, mengingat kita kepada Nabi dan seterusnya. Maka itu menjadi sesuatu yang baik kan, gitu. Manfaat ya. Tapi kalau pisau digunakan musuh orang, melukai orang lain, mudarat ya. Musik juga tidak sedikit musik itu yang merusak. Nah, makanya ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya kalau banyaklah kaidah usul fikih, harus belajar banyak. Fahal yatasawwaru ayun sabal unsu bainahu ma'a talabil ghadabati wal mubahati. Karena kalau digambarkan Yazidin, rasa cinta, rasa sayang itu bisa dinisbatkan kepada para ulama kalau di hati mereka itu masih ada talabul ghalabah, masih ada keinginan untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Wal mubahah, dan juga mengejar popularitas dan kemegahan-kemegahan hidup. Kalau masih dasar berpikirnya itu ingin mencari kemenangan, ingin mencari popularitas dan kemegahan-kemegahan hidup, hayhata, enggak mungkin, mustahil jadi. Wanahika bisyarri syarran. Cukuplah bagi engkau, harus kita pahami bahwa ya keburukan itu akan menjadi keburukan. Ayulzimaka akhlaqal munafiqin wa yubri'aka an akhlaqil mu'minin al-muttaqin. Jadi keburukan itu apabila kita menggunakan atau template akhlak munafik kita pakai, maka ya itu akan menjadi keburukan bagi kita. Begitu juga keburukan itu akan melepaskan diri kita daripada akhlak orang mukmin yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini kebencian lah, ini sebetulnya arahnya kebencian, karena tadi kan al-farhu wal ghamm, bahagia dengan kebahagiaan orang dan sedih dengan kesedihan orang. Nah, kalau terbalik, maka kita akan senang dengan kekurangan orang dan benci dengan kebahagiaan orang. Nah, kebencian itu akan melazimkan kita menjadi orang yang memakai template akhlaknya orang munafik dan akan melepaskan template itu dari label akhlak mukmin yang bertakwa. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.